Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pagi seperti biasa, setelah sholat subuh biasanya aku langsung minum air putih ya. Karena memang kadang-kadang itu haus sekali. Kalau lagi sedia suplemen glutathione, maka juga aku minum. Lanjut tilawah ya, karena itu adalah hari Sabtu. Jangan lupa pula untuk mengawal tahfidz si kecil ya, karena si kecil ini harus dibiasakan untuk ngaji. Jadi menghafal surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada bacaan yang salah, maka kita betulkan mumpung usianya itu masih kecil. Pinter. Gimana? Nah lanjut, aku ngangetin masakan kemarin malam. Jadi memang aku sorenya itu masak, terus buat makan malam bareng-bareng, dan ternyata ini masih ada sisa. Jadi karena sayang aku angetin aja, nanti bisa buat sarapan, bisa buat makan siang kalau memang masih ada gitu. Sama ini tumis daun pepaya juga masakan kemarin sore. Daun pepaya di sini satu ikat itu 2.000 sampai 3.000 karena kan tidak ada ya pohon pepaya di Bekasi sini. Nah, di tukang sayur harganya segitu. Cukup satu ikat saja aku campur dengan daun singkong dikit banget ya untuk menghilangkan pahitnya. Nah, aku juga mau ngangetin tahu goreng tepung. Di sini supaya praktis aku pakai air fryer atau magic fryer, aku pilih dari Yongma. Lumayan ya untuk lebih praktis nganget-ngangetin gitu, atau bahkan bisa masak juga bisa. Cuma kan kita harus memilih ya, kalau pakai air fryer begini itu pakai listrik, sedangkan kalau masak biasa itu pakai gas. Untuk ngangetin tahu goreng tepung lumayan dari yang tadinya itu alum gitu ya. Alum itu bahasa Jawa ya. Tadinya itu kayak lembek-lembek gitu, sekarang jadi crispy lagi. Jadi tidak kalah dengan menggoreng di minyak wajan gitu ya. Nah, kalau di sini tanpa penambahan minyak lagi. Jadi ya ada plus minusnya ya, bisa hemat minyak tapi juga memakan listrik. Nah, lanjut ya. Belum makan pagi juga, tapi enaknya kita ke pasar dulu. Ada yang ingin aku beli ya di pasar. Ini adalah jalan menuju Pasar Rawa Bebek. Di sini ada toko rotan, di mana aku pengen beli sesuatu ya yang belum ada di rumahku, yaitu tempat baju kotor. Nah, ini nih yang aku tuju. Ada dua jenis tempat baju kotor, yaitu yang pertama nih yang dipegang bapaknya ini adalah rotan yang masih utuh, kemudian dipaku-paku-paku gitu. Jadi disentuh itu halus dan yang pasti estetik. Harganya lebih mahal dan bapak ini menawarkan harga 175.000. Kita tawar ya. Sedangkan untuk yang kedua yaitu rotan yang sudah dikelupas, kemudian kayak diiris gitu kali ya, terus kemudian dianyam. Nah, ini kalau dipegang lebih kasar dan harganya lebih murah. Bapaknya ini menawarkan 150.000 untuk yang ukuran paling gede. Ada berbagai jenis ukuran di dalamnya, jadi ada yang lebih kecil gitu. Dan yang pastinya yang lebih kecil itu akan lebih murah. Nah, di sini supaya saya itu adil gitu ya, tidak kemahalan juga tidak ke kerendahan dalam menawar, maka aku diam-diam buka Shopee, Tokopedia. Di sana aku mau cek-cek harga. Dan ternyata dari hasil aku ngecek-ngecek harga itu hampir nggak ada yang menjual seperti ini. Kalaupun ada itu lebih kecil atau gimana, nanti belum pengiriman itu dari Bantul, dari mana, dan harganya juga 100 ke atas. Dan intinya itu sebenarnya yang bapak tawarkan ini harganya adalah harga sedang gitu. Nah, ini bapak membuktikan bahwa rotanya adalah halus dan kuat. Setelah aku pertimbangkan, akhirnya aku memutuskan untuk memilih yang rotan utuh 175. Tetapi
Kalau di sini itu biasanya masih bisa ditawar ya, dan di sini aku juga nawarnya itu pengennya yang ridho sama ridho ya. Jadi bapaknya itu nggak terlalu terpaksa, akunya juga nggak terlalu merasa kemahalan gitu. Jadilah harganya itu 140.000, sepakat ya. Nah, sebenarnya untuk rotan yang model begini, yang agak kasar ini, aku sebenarnya juga tertarik dan kelihatannya itu nggak kalah estetik gitu. Cuman aku tunda dulu ya. Kan kalau untuk yang satunya itu kita bisa pakai untuk yang lain, misalnya tempat baju bersih, terus nanti baju bersih yang mau digosok itu kan juga bisa gitu. Nah, siap kita bawa pulang ya. Kita lanjut ya berbelanja di tempat lain, yaitu di sini ada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, dan ini juga salah satu toko langgananku, yaitu kedai frozen and snack grosir. Kalau dulu namanya kedai durian karena kan menjual durian beku. Dan sebenarnya yang dijual itu adalah berbagai macam makanan yang frozen atau beku. Ya, dia baik dari home industry maupun dari pabrik-pabrik. Nah, ini adik sudah di dalam. Di sini tinggal buka gitu ya. Isinya macam-macam. Kalau yang langganan seperti aku udah hafal. Kalau yang kita mau apa, ada di kotak berapa. Berbagai makanan dan minuman seperti ini gudangnya ya. Jadi ada nugget, ada donat, bahkan itu ada singkong keju, dan juga Cimori, produk Cimori. Dan di sini itu dipastikan jauh lebih murah daripada Alfamart ataupun Indomart ataupun swalayan yang lain. Aku ngambil yogurt yang kecil-kecil ya untuk anak-anak, karena yogurt itu menyehatkan pencernaan dan secara rasa anak-anak juga pasti suka. Dan ini bahkan ada donat GCO yang harganya 60 ribuan. Jadi jauh lebih murah daripada harga resminya. Di sini juga ada apa ini ya, beras, terus kemudian ada alat TV analog. Pokoknya macem-macem banget ya. Nah, aku mulai mengumpulkan apa yang mau aku ambil, dan aku orangnya bukan tipe yang kalap ya. Jadi aku hanya mengambil apa yang aku butuhkan saja. Lanjut di ruangan berikutnya, di sini ada produk-produk sabun, masih juga ada cemilan-cemilan. Yang jelas semuanya itu harganya jauh lebih murah daripada di minimarket maupun swalayan. Apa yang menyebabkan lebih murah saya sendiri juga tidak tahu, tapi produk ini juga bukan produk kadaluarsa. Hati-hati, hati-hati, Dek. Udah taruh aja. Untuk perkejuan harganya 8.000, dan memang ini sudah dekat dengan kadaluarsa. Aku juga pengen nyoba deterjen sayang yang cair karena murah sekali, harganya cuma 8.000. Sepertinya cukup untuk berkali-kali nyuci. Kerupuk kulit juga menjadi langganan tiap belanja ke sini. Lumayan panjang, harganya cuma 19.000. Modelnya yang tipis dan renyah sekali dan juga gurih. Untuk tisu yang seperti ini harganya 5.000, jadi aku ambil satu karena sepertinya tisu di rumah habis. Jajanan seperti ini aku sengaja tidak ambil karena gimana ya, aku tuh pengennya itu mengkondisikan anak itu tidak suka jajan gitu, karena kan jajanan ini kan manis gitu ya. Jadi
pengen membiasakan untuk hidup sehat aja gitu. Di area ini ada banyak area persabunan dan persampoan, dan harganya tetap lagi-lagi lebih murah daripada di minimarket maupun swalayan. Di sini memang tidak ada label harga ya, jadi kalau misalnya kita mau update harga itu bisa tanya langsung ke pelayannya, atau kalau saya ini kan memang member, di sini tuh berlaku member. Nah, biasanya kalau member itu ada updatean harga di status gitu ya, lewat status. Akhirnya dari ketiga jenis sabun ini yang paling murah adalah Nuvo. Di situ cuma 29.000. Tetapi kemarin saya di Superindo ada juga promo di mana Nuvo itu cuma 22.000 gitu. Seperti inilah suasana perkasirannya. Jadi kasirnya itu semua pelayan itu adalah kasir. Saya tidak belanja banyak-banyak karena ya sesuai keperluan dan sesuai budget yang pasti. Belanja ke sini juga biasanya itu tidak pasti apakah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tetapi yang pasti kalau nyari apa-apa itu prioritas ke sini. Abang pelayannya langsung mentotal seluruh belanjaan itu lewat HP. Kemudian struknya ada di kasir utama. Setelah ditotal, maka belanjaanku ini harus dibayar sejumlah 200 sekian. Nah, ini tempat kasir utamanya di sini. Semua pelayan adalah kasir sehingga tidak perlu antri. Sebagaimana di minimarket yang kasirnya cuma satu. Nah, sudah saya bayar, maka saya cek-cek dulu dari struk yang ada, kita cocokkan dengan barang-barang belanjaan. Adakah yang tertinggal dan tidak sesuai? Itu udah jadi kebiasaan aku ya untuk mengecek dulu sebelum memasukkannya ke tas. Nah, pas bikin video ini aku juga baru sadar kalau ternyata deterjen sayangnya itu salah harga ya. Di situ ditulisnya itu 1,8 kilo. Harganya 22.000, padahal yang aku ambil itu adalah yang harga 8.000 yang cair gitu. Tapi ya sudahlah, struknya sepertinya juga sudah aku buang, jadi aku males ya untuk ngurus seperti itu. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.